Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran pemrograman dasar. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Semuanya masuk ya? Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, langsung saja sebelum memulai pelajaran, seperti biasa mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai? Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, seperti yang bisa dilihat di layar, setelah di materi-materi sebelumnya kita belajar tentang pengantar, bagaimana pemrograman dasar menggunakan bahasa Pascal. Masih ingat kan? Iya, masih ingat. Bagus sekali, Mbak Hari. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu tipe data, variabel, dan konstanta. Coba diulangi oleh Ilham. Apa saja? Iya, betul. Tepuk tangan dong. Berarti memperhatikan. Oh, masih muda ya? Oke, masih muda, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya kita akan belajar pada pemrograman. Pertama, sebelum masuk ke materi, silakan dilihat pada layar. Di next, di selanjutnya. Bisa dilihat oleh anak-anak seperti pada pengantar di pertemuan sebelumnya ya. Ini ada sebuah gambar. Coba kira-kira ada atau tidak yang berani mengemukakan pendapat? Kira-kira gambar ini seperti apa? Ya, silakan Selmi. Iya, bagus. Ada yang berpendapat lain? Iya, silakan Alfarabi. Oke, nostalgia dengan masa kecil ya. Tamiya permainan untuk mobil. Nah, jadi apa hubungannya Tamiya gitu kan ya dengan materi seperti ini gitu kan, dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi kalau kita belajar algoritma ini kurang lebih seperti pada tutorial ya. Dimulai bagaimana cara memasangkan Tamiya yang baik dan benar. Dimulai mungkin memasangkan ban gitu kan, memasangkan dinamo, memasangkan bodi atau case-nya seperti itu. Kemudian disusun menjadi sebuah Tamiya yang utuh gitu kan, sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam algoritma pun seperti itu. Jadi kita ulang kembali, algoritma adalah salah satu struktur atau langkah-langkah untuk memecahkan suatu permasalahan. Sebagai bentuk motivasi mungkin ya. Coba di sini Bapak mau tahu yang hadir di sini yang cita-citanya menjadi seorang programmer siapa saja? Hanya sedikit ya. Padahal bisa dilihat di layar, ini ada salah satu survei gitu ya, di mana pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pemrograman ya, dengan algoritma, dengan komputer, ngoding seperti itu, gaji-gajinya luar biasa gitu ya. Ada yang gajinya sampai 2 digit. Mungkin kalau di luar negeri ada yang sampai 3 digit gitu ya. Nah, makanya gitu kan. Nanti kan kalau ditanya sama orang tua, kamu pekerjaannya apa? Pekerjaannya programmer gitu kan. Luar biasa. Jadi banyak ya yang ingin cita-citanya jadi programmer? Oke, banyak. Selanjutnya kita akan mempelajari tipe data langsung pada materi. Ya, jadi tipe data ini sendiri adalah salah satu jenis dari berbagai macam data yang akan kita olah gitu ya. Jadi ini tipenya apa, jenisnya apa, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada beberapa jenis dari tipe data anak-anak. Bisa dilihat ya, kita bagi 3 pengelompokan secara umumnya. Yang pertama ada numerik, yang kedua ada karakter, ketiga ada boolean. Yang numerik ini dibagi lagi menjadi 2. Berapa? 2 ya. Yang pertama integer, kemudian yang kedua adalah float ya, float atau real, seperti itu. Jadi apa bedanya integer dengan real? Ada yang tahu? Iya, betul. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Amala. Iya. Berarti udah pernah baca ya. Jadi
integer itu bilangan bulat katanya. Kalau float itu bilangan yang ada komanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada karakter. Karakter ini ada dua jenis tipe data. Yang pertama itu ada char. Yang kedua ada string. Kalau char itu hanya satu huruf, kalau string bisa berisi beberapa huruf. Itu yang harus diingat. Paham ya? Paham sampai sini. Selanjutnya ada boolean. Boolean ini lebih simpel. Ini untuk mengelompokkan apakah suatu pemrograman berjalan dengan benar atau tidak. Jadi true or false. Apa kata kuncinya? True and false. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah tadi kita belajar tentang tipe data, kita sekarang belajar tentang variabel. Coba ada yang bisa berpendapat kira-kira kalau tadi tipe data itu jenis-jenisnya, jenis-jenis data, jenis-jenis apa saja yang dikelompokkan gitu kan. Nah, kalau variabel apa? Nah, kalau variabel itu adalah salah satu penamaan atau pelabelan yang memudahkan kita untuk menyimpan suatu nilai dalam data tersebut. Gitu. Maksudnya apa Pak, kok pusing gitu kan ya? Maksudnya jadi variabel ini nantinya misal kalau kita punya akan menyimpan kata atau kalimat saya adalah seorang laki-laki. Nah, bisa diistilahkan dengan X. X sama dengan saya adalah seorang laki-laki. Seperti itu. Jadi kalau kita panggil X, isinya adalah kalimat yang tadi. Nah, di sini ada beberapa aturan dalam menggunakan variabel. Di antaranya yang pertama, ini harus menggunakan huruf. Jadi tidak boleh menggunakan angka terlebih dahulu. Menggunakan simbol-simbol itu tidak baik ya. Dan itu akan terjadi error di kemudian hari. Nah, untuk selanjutnya aturannya adalah tidak boleh menggunakan spasi pada suatu nama variabel. Makanya kita hapus spasinya atau menggunakan underscore, itu boleh di tengah-tengah. Kemudian nama variabel juga tidak boleh menggunakan kata-kata kunci yang ada di dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya ada konstanta. Nah, tadi kan kita udah belajar tipe data, variabel. Sekarang apa itu konstanta? Kalau konstanta sebetulnya hampir sama dengan variabel. Hanya saja konstanta ini sudah ada nilai mutlak. Maksudnya nilai yang ditentukan oleh sistem tersebut. Misalnya dalam rumus lingkaran ya ada pi. Pi itu berapa? 3,14. Atau satuan dolar. $1 berapa rupiah gitu kan. Nah, itu adalah salah satu konstanta yang tidak bisa diubah karena sudah ada nilai tertentunya. Paham ya? Baik. Kalau paham, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sedikit kuis singkat. Kira-kira silakan yang berani berpendapat, yang berani menjawab akan menjadi nilai tambahan. Dari layar di sini ada kalimat, ada beberapa data yang bisa diserap ya. Situ tulisannya Tamiya, kemudian ada tipe data, variabel, konstanta. Coba silakan ada yang berani untuk menjawab kira-kira ini maksudnya apa. Dijelaskan secara singkat tapi jelas. Ya, silakan. Luar biasa, ini sudah berani ya mengangkat tangan. Ya, silakan Fadilah. Oke, hampir ya, tapi luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi poin tambahan ya dari keaktifan dan sudah berani gitu kan. Coba yang lain silakan. Ya, silakan. Tadi Fadila sudah. Silakan Rizky. Oke, menambahkan tidak apa-apa, tapi sudah menambahkan itu juga luar biasa. Oke, supaya lebih mudah kita seperti ini saja. Kita bagi kelompok ya. Kelompoknya kan kemarin sudah dibentuk ya. Silakan gunakan kelompok itu. Bapak beri waktu berdiskusi ya 5-10 menit. Silakan nanti dipresentasikan masing-masing kelompok untuk menjelaskan apa maksud dari tulisan yang ada di layar ini. Bisa? Silakan dipimpin oleh ketua kelompoknya masing-masing. Baik.
Silakan, kelompok sekian. Iya, luar biasa. Oh, ada sanggahan dari kelompok sekian, silakan. Iya, lebih memanas ya. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Ya, baik. Jadi tadi itu dari penyampaian setiap kelompok itu sudah betul ya. Sudah benar, dari yang ini berpendapat seperti ini, dari ini yang berpendapat seperti yang didapatkan oleh kelompoknya masing-masing gitu kan. Nah, di sini Bapak sedikit menambahkan dan meluruskan mungkin bahwa yang ada di sini ini adalah salah satu implementasi supaya kita lebih mudah saja. Dari yang kan digambar di awal Bapak sampaikan terkait dengan Tamiya ya, bentuk contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pun sama gitu kan dalam bentuk Tamiya. Ada tadi kan kita belajar tipe data, variabel dan boolean. Di sini tipe datanya misalkan dari bahan-bahan atau dari atribut setiap Tamiya ini ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari karet. Contohnya apa dari besi? Dari besi misalkan ada penghubung roda, betul? Betul ya. Kemudian dari plastik ada covernya, gitu kan, ada bodinya. Kemudian karet ada ban, ya kan, betul? Betul. Itu tadi kan sudah disampaikan oleh kelompok sekian ya. Kemudian untuk yang variabel, nah variabel ini nilainya disimpan di dalam ban, di dalam dinamo, di dalam cap atau bodinya. Nah kalau yang konstanta ini nilai tetapnya, regulasi STO 100. Ini salah satu regulasi Tamiya internasional. Nilainya tidak bisa diubah. Paham ya? Baik, paham. Sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Farhan. Apakah ada yang ingin menjawab sebelum Bapak jawab? Ya, silakan. Betul, ya, tepuk tangan dulu dong. Karena setelah ini Bapak akan memberikan tugas, sebelum itu coba Bapak ingin bertanya. Kira-kira selain kan kita belajar bahasa pemrograman Pascal ya. Selain bahasa pemrograman Pascal, anak-anak yang ada di sini siapa saja yang tahu dan coba sebutkan jenis-jenis bahasa pemrograman selain bahasa Pascal. Ya, silakan. Bahasa C, betul. Python, betul. Apalagi? Silakan. Mungkin ada yang pernah baca walaupun belum pernah belajar ya. Silakan. Ada ya, Arabi juga ada, R juga ada, banyak artinya. Kita bisa belajar banyak hal. Baik, di penutup Bapak akan memberikan tugas. Silakan dilihat di layar selanjutnya. Nah, tugasnya ini seperti biasa, ada tugas untuk menguji atau mengevaluasi kemampuan kognitif atau pemahaman. Silakan nanti mengerjakan kuis ya sebanyak 10 soal melalui Google Form yang sudah disediakan. Deadline-nya sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Kemudian psikomotornya silakan nanti untuk mengerjakan praktik di modul kedua ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan screenshot dan kodenya. Baik, kalau paham Bapak rasa cukup ya anak-anak pertemuan kali ini. Dari apa saja yang tadi disampaikan, kemudian dari proses belajar kita, dari diskusi satu sama lain, kemudian dari proses menyerap informasi dari metode ceramah yang Bapak berikan, mudah-mudahan semuanya bisa diterapkan dengan baik. Anak-anak, setelah belajar seperti biasa kita harus berdoa dulu ya. Berdoa. Untuk berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih. Tadi sudah hadir semua. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Selalu sehat, jaga kesehatan. Ya, hati-hatilah ya dalam setiap hal seperti itu. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.